Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Yajina Davina Putri. Saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi di Semenanjung India dan memegang kekuasaan selama kurang lebih 300 tahun hingga tahun 1857 Masehi. Sultan Babur sendiri merupakan keturunan langsung dari Timur Leng, pendiri Daulah Timuriyah di Persia. Karena Kesultanan Islam ini berdiri di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Hindu, pencampuran budaya menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, Daulah Mughal secara cerdas mengintegrasikan antara budaya Persia, budaya lokal India, serta seni Islam Hindu. Hal inilah yang membentuk peradaban dengan kebudayaan yang sangat beragam dan masyarakat yang heterogen. Sistem pemerintahan dan politik. Sistem pemerintahan Daulah Mughal menerapkan model terpusat, yaitu sentralistik, dengan sultan sebagai memegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan dibantu oleh jajaran pejabat teras, yaitu wakil dan wazir atau diwan, yang memegang kewenangan tertinggi pada masa Sultan Akbar ke-1. Pengelolaan keuangan secara khusus didelegasikan kepada Diwan Kul. Selain itu, birokrasi pusat juga diperkuat oleh Mir Baksi yang bertanggung jawab atas segala keperluan tentara, Mir Saman yang mengurus rumah tangga kesultanan dan pegawai kerajaan, serta Sadr Us Sadr yang memegang otoritas atas persoalan agama Islam untuk tata kelola daerah. Kekuasaan administratif dibagi secara berjenjang menjadi 4 tingkatan wilayah, yaitu Suba atau provinsi, Sarkar atau distrik, Pargana, dan unit terkecil berupa desa. Masa keemasan politik dicapai pada era Sultan Akbar I melalui konsep politik toleransi universal yang disebut Sulahul. Kebijakan ini memandang seluruh etnis dan agama secara setara demi meminimalisir ketidakadilan serta merangkul tarekat seperti Chistiah, sehingga menciptakan situasi politik yang sangat kondusif. Namun, keharmonisan ini berubah di bawah kepemimpinan cucu beliau, yaitu Sultan Aurangzeb. Sultan Aurangzeb yang beraliran Sunni taat berambisi mengubah negaranya menjadi negara Islam murni dan memaksakan ideologinya kepada masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu. Kebijakan kaku ini akhirnya memicu pemberontakan di berbagai daerah dan menggoyahkan stabilitas kerajaan. Yang kedua yaitu perkembangan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintahan Daulah Mughal memajukan 3 sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Sektor pertanian menjadi urat nadi utama dan penghasil pemasukan kas negara terbesar. Hubungan baik dengan petani dijaga melalui sistem koordinasi teratur yang dipimpin oleh seorang mukaddam sebagai kepala komunitas petani lokal. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, bahan celupan, rempah-rempah, hingga tembakau, di mana negara berhak mendapatkan sepertiga bagian dari total hasil produksi tersebut. Selain untuk kebutuhan domestik, hasil tani dan kerajinan industri rumah tangga seperti pakaian tenun serta kain tipis berbahan gorden yang diproduksi massal di Bengal dan Gujarat diekspor secara luas di Eropa, Afrika, Asia Tenggara, dan Arab. Tingginya kegemaran masyarakat Eropa terhadap rempah dan tekstil India mendorong masuknya pedagang dari Inggris dan Belanda pada tahun 1608 Masehi. Atas izin Sultan Jahangir, mereka diperbolehkan mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di wilayah pelabuhan strategis bernama Surat demi maju roda ekonomi kerajaan. Yang ketiga, perkembangan seni dan arsitektur. Kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik melahirkan iklim yang subur bagi perkembangan seni, sastra, dan seni rupa. Di bidang sastra, terdapat 4 karya besar yang ditulis menggunakan bahasa Persia dan India yang menonjolkan pada masa itu. Yang pertama, Akbarnama dan Aini Akbari, yaitu karya Abu Fazi yang mengulas sejarah kepemimpinan Sultan Akbari I. Yang kedua, Padsahnama karya Abdul Hamid Lahori yang berisi catatan sejarah kepemimpinan Sultan Shah Jahan. Yang ketiga, Majma'ul Bahrain, yaitu karya Dara Shikoh yang mengulas tentang keberagaman, keharmonisan, serta kerukunan beragama antar pemeluk Islam dan Hindu. Yang keempat adalah Fatmawat karya Malik Muhammad Jayasi yang membawa pesan kebajikan, jiwa manusia, dan roman legendaris.
Di bidang arsitektur, para sultan membangun monumen-monumen megah dengan perpaduan corak khas India asli dan sentuhan budaya Persia. Peninggalan fisik yang monumental ini diantaranya meliputi Mausoleum Sultan Humayun, Masjid Moti atau Masjid Mutiara, Istana Lahore, serta Masjid Raya Delhi. Puncak kemegahan arsitektur dunia dicapai melalui pembangunan Taj Mahal oleh Sultan Shah Jahan yang didirikan sebagai bukti cinta mendalam sekaligus makam bagi istrinya Mumtaz Mahal. Yang keempat yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan menempati posisi krusial dalam kebijakan pemerintahan Mughal. Lembaga pendidikan Islam di masa ini dibagi secara terstruktur ke dalam 3 tingkatan utama. Yang pertama, lembaga pendidikan tingkat dasar yang disebut Hanah atau Maktab atau Madrasah Dasar. Kedua, lembaga sekolah tingkat lanjut khusus yang diperuntukkan bagi warga pemeluk agama Hindu yaitu Patsala. Ketiga, lembaga pendidikan tinggi formal berbentuk madrasah yang dibangun terintegrasi di masjid atau berdiri sendiri. Kurikulum pendidikan moral dan ilmu pengetahuannya sangat luas, meliputi bidang tafsir, hadis, fikih, kedokteran, filsafat, musik, matematika, astronomi, geometri, fisika, teologi, sejarah, hingga agrikultur. Walaupun perkembangan sainsnya dinilai tidak sepesat pada era klasik Abbasiyah di Baghdad atau Umayyah di Andalusia, peradaban Mughal tetap melahirkan ilmuwan termuka. Beberapa di antaranya adalah Dara Shikoh yang sukses menyusun kitab ensiklopedia tentang pengobatan, serta Nuruddin yang menelurkan berbagai karya tulis di bidang kedokteran, termasuk Kamus Kedokteran bersama Amirul Mulk. Memasuki abad ke-18 Masehi, ketika peradaban Islam di India mulai mengalami fase kemunduran drastis dibanding kebangkitan bangsa Barat, tokoh pembaharu Syah Waliullah mencetuskan gerakan Mujahidin. Gerakan ini bergerak aktif memperbarui aspek bahasa, kurikulum pendidikan, serta memurnikan kembali ajaran Islam guna membangkitkan marwah umat. Yang terakhir yaitu hikmah mempelajari peradaban Daulah Mughal. Melalui kilas balik sejarah peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Mughal, terdapat titik teladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menambah wawasan keislaman mengenai adaptasi kultural dakwah Islam di lingkungan masyarakat multikultural. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan atas kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur siklus pasang surutnya peradaban dunia. Ketiga, memberikan inspirasi untuk berkarya dan menuntut ilmu sedalam-dalamnya agar mampu menghasilkan warisan yang diakui dunia. Keempat, mengingatkan pentingnya toleransi universal demi menciptakan keharmonisan, persatuan, dan keadilan dalam bernegara. Nah, itulah rangkuman materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.